Selamat pagi anak-anak. Udah ada yang kenal ibu belum? Perkenalkan, nama saya. Siapa itu namanya? Saya Ibu Titin. Saya mama dari Leon. Itu udah tahu. Udah ada yang tahu belum fisioterapi itu apa? Udah ada yang pernah lihat yang kerja fisioterapi itu seperti apa? Pernah terapi? Terapi apa? Suara. Di mana? Agak lupa. Nah, untuk jadi seorang, saya lulus tahun 2001 di Stikes Widya Husada Semarang, jurusan Akademi Fisioterapi. Saya kerja di Pusat Terapi dan Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus Purba Agdika di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terus yang kedua, di Biro Psikologi dan Terapi Tumbuh Kembang Anak di BSD. Yang ketiga, Vidya Development Center di Bintaro. Terus juga saya melayani untuk home visit atau home care. Jadi misalkan ada anak yang bayi yang belum bisa berjalan, panggil saya ke rumah bisa, tapi dengan perjanjian. Terus sekarang untuk jelasnya fisioterapi ya. Belakangan ini banyak berita bermunculan tentang public figure yang menjalani perawatan fisioterapi. Nama saya Laura Petri. Saya kepala fisioterapis dan saya telah menjadi fisioterapis selama 8 tahun dan saya pernah bekerja di tim pediatrik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fisioterapi mulai dari pengertian, peran, dan bidang saya yang ada di fisioterapi ini. Dan lupa simak videonya sampai akhir. Jadi di fisio, kamu adalah yang swasta dan kamu benar-benar hanya ingin mengisi kesenjangan terapi dan menawarkan fisioterapi aktif reguler untuk anak-anak di Vancouver dan sisi kanan. Fisioterapi dapat memberikan manfaat secara normal, meningkatkan gerak, melacak lututnya untuk berdiri, tarik, latihan fungsi, dan komunikasi. Kita mulai dari apa sih itu fisioterapi? Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013, fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan pada individu dan atau Anak-anak sangat suka datang untuk ke fisioterapi mengembangkan, karena tempatnya memelihara, kami dan punya banyak memulihkan pilihan, gerak banyak pilihan. dan fungsi Kami tubuh mempunyai musik sepanjang yang ceria dan tahapan benar-benar kehidupan. membuat anak-anak bersemangat. Fisioterapi Kami dapat mencoba memberikan melatih penanganan berbagai secara pola manual, kasar, peningkatan gerak, koordinasi, peralatan perencanaan motorik, seperti perencanaan pelayanan jadi banyak terapeutis dan yang sangat membantu anak-anak. latihan fungsi dan komunikasi. Orang yang memberikan pelayanan fisioterapi disebut dengan fisioterapis. Fisioterapi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, Saat ini fisioterapis dikenal dengan Udah ada Saya tadi suka yang tahu fisioterapi fisioterapi. karena ada banyak musik Nah, dan tadi kita tarian. sudah mengetahui apa Tetapi sih itu salah satu hal fisioterapi. favorit saya Sekarang adalah kita akan membahas ayunan mengenai dan sangat menyenangkan. peran fisioterapi. Favorit saya adalah ayunan Superman Dalam karena pelayanan Anda bisa kesehatan bergerak tingkat sangat pertama atau tinggi dan primer, Anda bisa yaitu benar-benar pelayanan rawat pusing. jalan dan Jadi rawat saya juga suka tubuh. apakah Anda memakai Fisioterapi jalan dapat lebar dari terlibat tangga? sebagai anggota Ya, utama saya dalam setuju tim. dengan Anda. Ya, Fisioterapi berperan dalam pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pelayanan, pengembangan, dan kami sangat bersemangat pembenahan memenuhi teman melalui kami pendekatan mengadakan acara open house besar-besaran fisioterapi banyak orang dalam komunitas. tanpa Fisioterapi memberikan juga pemulihan dengan anak-anak datang pendekatan untuk melihat kuratif tempat dan kami. rehabilitasi. Kami sangat beruntung Pada memiliki pelayanan lingkungan kesehatan sehat. tingkat Kami berharap Anda datang dan fisioterapi berperan dalam perawatan pasien dengan berbagai gangguan neuromuskular, muskuloskeletal, kardiovaskular, paru, Udah, ini serta aja. gangguan gerak dan fungsi tubuh Enggak, lainnya. yang ini tadi sampai selesai. Fisioterapis juga berperan dalam pelayanan khusus dan kompleks, serta tidak terbatas pada area rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, dan lainnya. Saya ingin Sekarang kita akan Cepetan nggak membahas buat bidang anak-anak? apa saja sih yang ada di Jangan. fisioterapi. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe siapa? dan follow Instagram kami di @halfisioterapi. Ada beberapa bidang Untuk dalam menjemput fisioterapi. saya. Yang pertama adalah fisioterapi muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, dan tendon, serta tulang belakang, di mana sistem muskuloskeletal ini melibatkan struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung.
Kedua adalah fisioterapi neuromuskular. Yang dapat masuk ke fisioterapi neuromuskular antara lain gangguan neurologi seperti radikulopati, lesi nervus, stroke, cerebral palsy, Parkinson, dan permasalahan nervus lainnya. Yang pakai baju biru ini yang Ketiga fisioterapinya adalah ya. fisioterapi kardiovaskulopulmonal. Fisioterapi kardiovaskulopulmonal antara lain jantung, paru, dan intensive care seperti gagal jantung, deep vein thrombosis, pneumonia, asma, stroke, tuberkulosis, dan lain-lain. Keempat, ada fisioterapi integumen dan kesehatan wanita. Fisioterapi integumen dan kesehatan wanita yaitu kasus diabetik ulcer, dekubitus, luka bakar, selulitis, dysmenorrhea, dan lainnya. Fisioterapi pediatri atau fisioterapi anak menangani kasus yang biasanya terjadi pada anak-anak seperti gangguan tumbuh kembang, Down syndrome, cerebral palsy, dan lainnya. Selanjutnya, ada fisioterapi geriatri. Fisioterapi geriatri merupakan fisioterapi yang menangani kasus pada orang lanjut usia yang umurnya di atas 60 tahun, seperti osteoartritis, Parkinson, awkward posture, penurunan kualitas dan kebugaran, dan gangguan lainnya. Terakhir, ada fisioterapi olahraga dan wellness. Fisioterapi olahraga dan wellness merupakan fisioterapi yang menangani kasus pada olahragawan atau atlet seperti patellofemoral pain, sprain, strain, tennis elbow, golfer's elbow, dan lainnya. Oke, itu dia tadi pemaparan mengenai fisioterapi. Nah, udah dilihat dari semua yang di video tadi, saya masuk ke fisioterapi pediatri, jadi ke fisioterapi anak. Kalau untuk fisioterapi sport itu, yang kalian lihat di tim sepak bola, siapa yang suka nonton bola? Nah, itu kalau ada atlet yang ngalamin cedera, itu pertolongan pertama yang melakukan juga dokter sama fisioterapi. Itu untuk fisioterapi sport. Nah, yang kita bahas hari ini karena ibu fisioterapi anak, jadi kita bahas tentang fisioterapi pediatri ya. Apa aja tadi sih yang yang bisa ditanganin sama fisioterapi anak? Anak-anak cerebral palsy, ada yang pernah lihat nggak? Yang tadi anak-anak cerebral palsy, yang badannya kaku semua. Terus anak-anak Down syndrome, anak-anak autis. Terus anak-anak yang telat berbicara sekarang lagi banyak. Terus untuk secara garis besar biar kalian tahu seperti apa sih kerjanya mamanya Leon ini, kita lihat video berikutnya ya. Yang lebih spesifiknya. And then that further then developed into the pediatric side, so working with children with a disability. You're just making these tiny little changes that, you know, changes their life from when they start seeing you. It's so rewarding. Every single day you see an impact or a change or a development that you never would have seen otherwise. On a regular basis we get goosebumps or we get tears because a child has achieved something that they've never done before. I guess what we do is really pushing them physically so that they can attain kind of a goal and that life skill. Lihat. It's kind of like ini yang melatih an Olympian. You don't train once a week to become an Olympian. To get that huge difference in your body, you need to do it every single day. You need to do it a few hours a day. You need to work hard for it. And these kids, unfortunately, don't have that opportunity to be the Olympian, but they can be their own little superstar, just gaining those small skills. Yes, on a daily basis, I'll see up to 8 children. Each child has an hour therapy session with myself, and that's going to depend on what their program is. So it might involve some physiotherapy on the floor or doing some of the medic therapy. It involves different modalities and techniques, and it's all geared towards their end goal. I see the children intensively and on a weekly basis, so I'll either see them every single day or I'll see them once a week. Bond has helped me to be where I am today through the varying courses that were provided through my degree. So being able to understand the business, the diversity, being given the opportunities for the practical placements,
having the huge support from the staff there, both through the university degree and after, has really shaped the person I am and where I got to today. The thing that I've learned the most is that every little thing you do does land up to where you need to be. It helps you. All those little pieces of the puzzle kind of create that bigger one at the end. So take on board all the information you can from every situation you're in. Saya suka fisioterapi karena ada banyak musik. Saya tahu ini sangat menyenangkan. Selamat datang di Kids Fisioterapi. Nama saya Laura Patrick. Saya kepala fisioterapis di Kids Fisio. Saya telah menjadi fisioterapis selama 8 tahun dan saya pernah bekerja di tim pediatrik Vancouver dalam peran perawatan kesehatan publik. Apa yang saya pilih untuk lakukan lebih dari 4,5 tahun yang lalu adalah memulai fisioterapi anak untuk membantu menjembatani kesenjangan antara sektor publik dan sektor swasta. Jadi di Kids Fisio, kami adalah praktik swasta dan kami benar-benar hanya ingin mengisi kesenjangan terapi dan menawarkan fisioterapi aktif reguler untuk anak-anak di Vancouver dan sisi kanan. Lagi. Jadi yang kami cari adalah apa yang dilakukan tubuh bagian atasnya sehingga kepalanya melacak lututnya untuk berdiri, tarik. Seperti tadi, jadi saat memegang anak, yang pertama kita itu harus pakai hati dulu, harus senang dulu. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita harus melakukan dengan senang hati. Kalau kita melakukannya nggak dengan senang hati, kita udah senang dulu dengan pekerjaan kita juga nggak akan menyenangkan, akan membosankan. Apalagi bermain sama anak-anak itu sangat menyenangkan. Ada yang udah sampai di sini udah tahu fisioterapi anak itu apa? Tahu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kerjaannya itu ngapain aja sih gitu? Ada yang mau tanya nggak? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Ayo tanya. Kenapa? Gimana? Pekerjaannya biasanya itu melakukan apa? Oh, itu tadi ngelatih anak-anak seperti misalkan anak yang belum bisa berjalan. Tadi kan kamu lihat di video kan ada anak yang belum bisa berjalan. Nah, itu kita latih. Kenapa banyak mainan di dalam? Itu bukan untuk bermainnya buat meningkatkan kekuatan otot kaki. Biar kakinya makin kuat, jadi dia akan bisa berjalan. Nah, misalkan kalau yang suka main futsal nih, ada kakinya yang kesleo tuh. Pertolongan pertamanya bisa tuh fisioterapi. Pertolongan pertamanya. Udah? Ketawa. Udah lagi enggak? Leon mau nanya? Enggak lah katanya. Ayo, ada yang mau nanya lagi enggak? Ya. Terapi Borneo. Emang Borneo kenapa? Saya autis, Bu. Kalian tahu nggak kata autis itu nggak boleh kita buat bercandaan. Karena anak yang benar-benar autis itu dia nggak akan bisa menyebut dirinya autis. Nah, autis itu anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang. Jadi kita nggak bisa, misalkan anak nggak bisa, teman kalian ada yang nggak bisa diam terus, oh dia autis tuh. Itu tidak semua. Kalau kalian tahu anak autis yang sebenarnya, itu dia nggak akan bisa nyebutin dirinya autis. Karena anak autis itu kesadarannya akan dirinya nggak ada. Jadi kalau anak autis itu, Bu Titin malah lupa nggak di videoin yang anak autis yang sebenarnya itu, dia biasanya nggak akan bisa berkomunikasi. Berarti autis bisa disembuhin pakai fisioterapi? Bisa terapi, tapi terapinya harus rutin. Autis itu tidak sembuh, tapi dia bisa dilatih kemandiriannya sampai dia mandiri, bisa hidup sendiri. Berarti autis itu apa yang menyebabkan? Autis itu yang menyebabkan ada kerusakan di otak. Nah, dari kalau misalkan sekarang nih
bukan anak autis. Jadi anak-anak kebanyakan main gadget. Itu akan merusak konsentrasi kalian dalam belajar. Ya enggak? Jadi kalau ada guru ngomong di depan, kalian juga akan sibuk sendiri. Kalian hanya akan diem kalau megang handphone, baru diem. Ya enggak? Ya enggak? Kalau lagi nggak megang handphone pasti heboh kesana kemari. Iya, jadi Down syndrome ada yang udah pernah lihat? Kalau Down syndrome itu mukanya yang hampir sama semua. Udah ada yang pernah lihat belum? Bu Titin malah lupa nggak dikasih videonya. Jadi kalau anak-anak Down syndrome itu dia ada kelainan kromosom. Yang anaknya putih terus mukanya mongoloid, matanya lebar gitu. Itu Down syndrome. Nanti Bu Titin kirim ke Pak Andri, anak-anak Down syndrome seperti apa? Bu Titin malah lupa nggak siapin ya. Ya. Tapi terapi yang paling jarang dilakukan itu terapi kanker. Terapi apa? Kanker. Oh, kanker ada terapinya juga. Gitu ya. Tapi kan kalau kanker sama dokter. Nah, kalau fisioterapi tadi yang fisioterapi untuk lansia itu untuk oma-oma yang biar oma-omanya masih tetap produktif, nanti ada senam. Terus untuk apa? Atlet. Nah, kamu mau jadi atlet ya? Mau. Nggak mau. Siapa yang mau jadi atlet? Atlet sepak bola. Nah, harus selalu jaga kesehatan fisiknya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Ada satu video lagi, kita lihat ya. Mudah-mudahan ini ada. Ideally, when I first went into physio at Bondi, I was a sports therapist and I wanted to work with teams and I think about. Ini yang Ibu bilang tadi cerebral palsy. Nah, jadi badannya itu lemes semua, nggak ada kekuatan ototnya. The pediatric side, so working with children with a disability, you're just making these tiny little changes that changes their life from when they start seeing you. It's so rewarding. Every single day you see an impact or a change or a development that you never would have seen otherwise. On a regular basis, we get goosebumps, we get tears because the child has achieved something that they've never done before. I guess what we do is really pushing them physically so that they can attain that kind of a goal and that life skill. It's kind of like. Nih, semua latihan ini fungsinya untuk meningkatkan kekuatan otot dari anak. Tuh, liatin lemes semua kan? Nah. Yes, on a daily basis, I'll see up to 8 children. Each child has an hour therapy session with myself, and that's going to depend on what their program is. So it might involve some physiotherapy on the floor or doing some of the medic therapy. It involves different modalities and techniques, and it's all geared towards their end goal. I see both children intensively and on a weekly basis, so I'll either see them every single day or I'll see them once a week. Bond has helped me to be where I am today through the varying courses that were provided through my degree. So being able to understand business, the diversity, being given the opportunities for the practical placements, having the huge support from the staff there, both through the university group and after, has really shaped the person I am and where I got to today. The thing that I've learned the most is that every little thing you do does land up to where you need to be. It helps you. All those little pieces of the puzzle kind of create that bigger one at the end. So take on board all the information you can from every situation you're in, and that'll help you develop into the place you're going to be. Nah, kalau fisioterapi itu anak-anak berkebutuhan khusus itu bukannya tidak akan sembuh. Dia target yang kita lakukan adalah untuk kemandirian. Misalkan kesadarannya mereka pasti nggak ada.
kesadaran mereka untuk ke toilet, itu mereka nggak ada kesadaran sama sekali. Jadi kita latih mereka untuk sadar dulu akan dirinya. Jadi kalau udah sadar semuanya akan dirinya, baru kita akan masuk latihan. Semua latihan yang diberikan tadi tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot dari si anak. Karena anak tadi mengalami hipotonus. Hipotonus tuh ototnya nggak ada kekuatan ototnya, jadi cuma lemes aja. Makanya kita latih sampai nanti dia bisa berguling, bisa merangkak, sampai bisa berjalan. Itu. Nah, untuk jadi seorang fisioterapi itu, kalau sekarang sudah masuknya fisioterapi itu nanti kalau SMA akan lebih mudah karena termasuk tenaga medis. Akan lebih mudah dari SMA nanti penjurusannya ikut yang ke IPA. Tapi sekarang kayaknya IPA IPS udah bisa. Jadi dari SMA nanti sekarang masuknya fisioterapi itu ke Fakultas Kedokteran. Atau Sekolah Tinggi Kesehatan itu akan ada jurusan fisioterapi. Siapa tahu nanti ada yang tertarik. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya. Tapi orang autis itu bisa dibantu jadi orang normal lagi. Bisa berinteraksi, bukan bisa jadi orang normal. Jadi misalkan anak autis tadi masih suka mukul temennya, masih suka ngamuk. Nah itu bisa dilakukan terapi. Gimana caranya anak itu untuk mengendalikan dirinya. Jadinya nanti marah-marahnya akan berkurang. Terus muter-muternya dia yang nggak bisa diemnya akan berkurang. Terus nanti juga bisa berkomunikasi, meskipun nanti dia komunikasinya bahasanya nggak akan kayak kita. Dua arahnya kadang nyambung, kadang enggak. Mungkin bicaranya bisa kebalik-balik. Misalkan, jadi terus bicaranya kayak robot. Aku mau makan gitu. Nggak bisa kalau kita ngomong aku mau makan gitu kan. Nah kalau dia bisa ngomong aku mau makan. Terus kalau enggak dia aku makan. Jadi jangan mudah mengucapkan kamu autis ya, itu nggak boleh. Karena kalau terus ada yang bilang aku autis kok gitu. Anak autis itu nggak akan tahu kalau dia itu autis. Kesadarannya untuk dia itu menyebutkan kata autis itu nggak akan tahu. Berarti kalau dia bisa menyebutkan berarti dia bukan autis. Ya kan? Kalau Down syndrome nggak bisa disembuhin, tapi bisa kalau Down syndrome itu mukanya hampir sama, satu dunia hampir sama, satu muka itu namanya Down syndrome. Kalau Down syndrome itu dia mengalami keterbelakangan mental. Jadi misalkan kayak dia pelajaran gitu, dia nggak bisa kayak kalian belajar di kelas, dia bisa belajar di kelas duduk diem. Tapi untuk menerima materi, dia prosesnya akan lebih lama. Misalkan ke kamu, Pak Andri menjelaskan sekali kalian udah jelas, nah ke dia mungkin harus 2 kali, 3 kali, 4 kali baru dia akan bisa. Jadi lebih ke proses untuk bisanya perlu beberapa kali ngajarinya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Cukup. Udah ya Pak Andri. Terima kasih anak-anak untuk waktunya. Karena Ibu langsung pergi kerja, jadinya sedikit materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih waktunya, terima kasih Pak Andri, terima kasih anak-anak. Makasih ya, semoga menambah pengetahuan kalian dengan profesi fisioterapi anak. Makasih. Makasih. Berdiri, beri salam. Makasih. Sama-sama.